Diem-diem aja sih, Cak. Ada masalah lu? Diomongin apa lagi sih? Kayak gak ada habis-habisnya banget ngomongin masalah pribadi orang. Farhan, enggak kok, gue gak kenapa-napa, cuma sedikit pusing aja. Gimana ya, gue mau ceritanya takut lo bilang gue lebay doang. Sebenarnya akhir-akhir ini, bahkan udah lama sih, gue udah ngerasa risih. Dan menurut gue lingkungan tetangga gue tuh toksik banget. Karena gue tiap hari diomongin. Cuma hal-hal sepele, karena gue diantar sama cowok, padahal teman kerja diomongin. Pulang malam dibilangnya nggak ngurus anak gitu, padahal kan anak juga ada orang tua gue yang ngurus gitu kan. Gue juga harus kerja nyari uang gitu, padahal yang ngomongin itu ibu rumah tangga, orang-orang kerja juga yang ngomongin gue sesama orang tua gitu kan. Tetap aja gue diomongin gitu. Seharusnya mereka bisa lebih ngerti gak sih posisi gue sebagai single parent. Sebenarnya gue kayaknya gak perlu konsultasi gitu sih, karena emang gue gak ada masalah jiwa atau kayak gimana. Tapi menurut lo worth it gak sih konsultasi gitu? Karena gue sebenarnya ragu, sempat sih kepikiran, cuma untuk konsultasi ke konselor psikologi atau yang lainnya tuh gue lebay banget sih gitu. Cuma menurut lo ini penting gak? Coba deh lo kirim kontaknya aja ke gue ya, nanti gue pikir-pikirin lagi. Oke, thank you. Iya, gue paham. Ya, gue nggak terlalu paham sih, Cak, masalah lu kayak gimana. Mungkin lu harus cari ke pihak profesional kali untuk itu. Soalnya kayaknya kalau kasus kayak lu kan single parent ya, biasanya mungkin selalu kena stigma-stigma gitu, apalagi tetangga gitu kan. Di kantor kita ada kok program konsultasi untuk ke psikiatri kalau lu mau. Ya sebenarnya ini saran gue aja sih, takutnya permasalahan mental lu semakin buruk gitu kan. Nanti lu juga punya anak kan, takutnya ngeganggu juga. Gue ada nomornya kalau lu mau, nanti gue kirimin ya. Tuh udah gue kirimin. Ya semoga berhasil sih. Ini juga kantor kita baru baru banget kerja sama psikiatri ini. Ya mungkin lu bisa lah gitu, mungkin sedikit membantu untuk lu. Oke, sukses ya. Assalamualaikum. Nada udah makan belum? Udah. Emang bunda kelihatan sedih? Enggak ah. Enggak, bunda gak apa-apa, cuma ada masalah kantor aja. Bunda udah makan di kantor. Tadi sore udah makan, siang juga udah makan. Nada udah kan, benar? Bunda tidur ya. Enggak, beneran bunda gak apa-apa. Iya pasti bunda kalau ada apa-apa juga pasti bunda cerita sama Nada. Oke, Nada tidur ya. Alhamdulillah, Bunda pulang. Bunda kenapa mukanya sedih? Nada ada salah ya sama Bunda. Maafin Nada ya Bunda, kalau Nada banyak salah sama Bunda, menjadi beban buat Bunda. Gimana ya? Nada aja bisa ngerasain kalau misalkan aku lagi sedih. Apa benar dengerin omongan Farhan aja ya buat datang ke konselor? Coba deh telepon nomornya.
Halo? Apa benar ini dengan Mbak Cornelia? Jadi gini ya Mbak, sebenarnya saya pengen konsultasi biasa aja sih, bukan masalah berat. Cuma karena besok libur, Mbak Cornelia bisa nggak? Oh bisa. Kalau bisa, kira-kira ketemuannya di mana ya Mbak ya? Oh di kafe. Oke nanti saya minta alamat kafenya aja. Kira-kira besok sekitar jam berapa ya Mbak ya? Oh jam 3 sore. Oke nanti. Maaf ya Mbak ya ganggu malam-malam gini. Ya makasih Mbak. Iya, halo. Iya, bener banget dengan saya sendiri. Ada apa ya, Bu? Bisa kok, bisa banget. Gimana kalau ketemunya di kafe aja? Jam 3 sore bagaimana, Bu? Iya, nggak apa-apa kok, Bu. Sama-sama. Iya, saya semalam yang tadi nelpon Mbak. Maaf banget ngeganggu waktu liburnya. Iya, saya Clarissa. Kebetulan kemarin baru dikasih tahu sama Farhan teman kantor. Katanya mending datang ke sini aja. Jadi ngerekomendasiin untuk ke sini. Akhirnya setelah dipikir-pikir tadi malam, bener juga sih sebenarnya saya lebih baik untuk sharing sama yang ahlinya. Ini boleh dimulai. Kok saya jadi deg-degan ya Mbak ya? Jadi gini, saya tuh udah lama ini lagi banyak pikiran, banyak tekanan juga sama banyak hal gitu. Karena di kantor itu bos saya tuh benar-benar gila kerja. Jadi impactnya ke karyawan juga harus ekstra kerja keras banget. Saya harus pulang malam, akhirnya nggak punya banyak waktu sama anak juga. Saya datang ke rumah anak lagi belajar, mau tidur. Terus juga yang benar-benar bikin saya down banget itu dari lingkungan sekitar rumah ya, tetangga. Jadi saya bingungnya apapun yang saya lakuin tuh salah aja di mata tetangga gitu. Padahal mereka seharusnya lebih ngerti kondisi saya single parent gitu kan. Saya harus kerja, ngeluangin waktunya emang hampir tiap hari untuk kerja. Akhirnya saya kurang bersosialisasi sama mereka, tapi dibilangnya saya sombong. Kemudian juga mungkin tekanan yang selama 3 tahun ini karena suami saya meninggal. Jadi sampai saat ini jujur saya belum bisa ngelupain. Akhirnya setelah suami saya meninggal pun saya benar-benar harus lebih kerja keras, tapi malah impactnya anak saya mungkin lebih ngerasa sendiri ya. Dan jadi selama ini saya hidup mungkin ya bukan karena saya suka gitu, karena emang saya harus ngelanjutin hidup. Ini Bu Clarissa ya? Gak apa-apa kok, Bu. Iya, benar banget tuh. Begini Bu Clarissa, ketika ibu mendengar ada tetangga yang menjelekan atau menfitnah ibu, sebaiknya ibu tutup telinga saja, alias jangan pedulikan kalimat mereka, omongan-omongan mereka. Dan terkadang kita juga harus memiliki sikap bodoh amat gitu sama orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan tetaplah memiliki prinsip, misalnya cara kita membesarkan anak yang tak lepas dari nyinyiran tetangga gitu. Dan sudah menjadi hal yang umum jika anak yang satu dengan anak yang lain menjadi bahan perbandingan. Terlebih saat ini ibu bisa, mohon maaf ini bisa dibilang single parent, tetapi kita sebagai orang tua harus memiliki prinsip sendiri untuk mendidik dan menumbuhkan anak sesuai dengan yang dicita-citakan.
Jadi asal anak menerima dan happy-happy aja, nggak perlu nih memperdulikan omongan-omongan tetangga gitu. Iya benar Bu Clarissa. Dan perlu diingat, kita sebagai orang yang dinyinyir harus berperilaku biasa saja kepada tetangga-tetangga yang menyinyir kita. Tetap senyum, bertegur sapa, dan berperilaku seolah tidak terjadi apa-apa. Dan satu lagi Bu Clarissa, kalau kita melihat tetangga yang sedang berkesusahan, sekalipun dia itu yang biasa menyinyir kita, bantulah mereka dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Selain bisa membuatnya mengingat kesalahannya, mereka juga bisa menyesal gitu dengan kesalahannya. Sebenarnya tidak ada niat balas dendam atau menjatuhkan, tapi terkadang orang yang menyinyir itu tidak pernah sadar gitu akan apa yang dikatakannya bisa memengaruhi orang lain. Iya benar juga ya Bu ya. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik, bisa ngasih pengaruh positif ya. Iya, sebelumnya saya nggak pernah cerita detail banget, deep talk gitu sama orang tuh belum, sama rekan kerja juga, karena sama-sama sibuk, karena kalau saya ngeluh terus juga pastinya mereka punya masalah pribadi yang sama-sama berat juga. Terus kan sama sahabat lama juga udah hidup masing-masing gitu, jadi nggak pernah cerita. Iya makasih banget ya Mbak, mengganggu waktunya juga. Aduh, saya jadi udah terbuka sih, udah mungkin lebih baik saya setidaknya bisa sedikit curhat, kalau apa-apa bisa